Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master pada Sinopel bagian 1756. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kultivasinya tidak pernah kembali ke puncaknya. Bagaimana dia bisa berada dalam keadaan memalukan seperti ini? Namun sekarang, ketika dirinya mendongak dan melihat sorot mata penuh semangat dari para master lain di area telarang, hati Seribu Tulang tiba-tiba tenggelam. Ini cukup menyusahkan. Karena tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, dirinya tidak akan pernah bisa mengalahkan begitu banyak master area telarang. Belum lagi kultivasinya belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika dia benar-benar pulih, maka dia akan kesulitan untuk mengalahkan begitu banyak ahli transenden tingkat 3. Dirinya tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan aman dan sehat. Di lain sisi, melihat leluhur roh raksasa dan juga hantu tua Jiuying bergerak, Dewa Kematian sangat gembira dengan bantuan pemilik area telarang lainnya. Kali ini Raja Hantu Senming mungkin akan hancur dan tidak akan ada yang akan datang menyelamatkannya. Bunuh! Memikirkan hal ini, Dewa Kematian meraung dan sabit kematian meledak lagi di tangannya menebas dengan keras ke arah Raja Hantu Senming. Adapun Wan Chi Xiejun, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying, karena mereka bergerak, mereka tidak menahannya. Mereka tidak menahan sedikit pun kekuatannya. Para penguasa dari 3 area telarang melancarkan serangan yang kuat tanpa ampun sama sekali. Itu hanya sesaat. Dan walaupun sesaat, langsung menambahkan beberapa bekas luka lagi. Membuka mulut untuk memuntahkan seteguk darah hitam. Dan leluhur Seribu Tulang nampak terluka. Kurang ajar. Leluhur Seribu Tulang sangat ketakutan dan marah. Dia melihat ke dunia luar dan bahkan ingin melarikan diri dari sini. Jika dia melanjutkan pertempuran ini, dirinya pasti akan mati di sini. Dia akhirnya tidak akan menemukan mayatnya. Bagaimana dia bisa mati di sini dengan mudah? Hanya saja dia hanya meliriknya dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Meskipun para penguasa zona telarang lainnya seperti leluhur hantu naga tidak melakukan gerakan, mereka telah mengepung seluruh bawah tanah kolam Raja Hantu, samar-samar menyegel semua kekosongan. Selama dia berani bergerak melarikan diri, maka orang-orang seperti leluhur naga Guilong mungkin akan mencoba sekuat tenaga menghentikannya. Di lain sisi, iblis tua Xuan Gui sedang dikelilingi oleh leluhur hantu iblis darah. Dia meraung lagi dan lagi. Tetapi basis kultivasinya tidak sekuat leluhur hantu iblis darah. Dan ditambah dengan kekuatan supernatural khusus leluhur hantu iblis darah, iblis tua Xuan Gui terperangkap dalam lautan darah yang tak ada habisnya. Jika bukan karena air laut mati yang melindunginya, iblis tua Xuan Gui mungkin sudah terluka parah. Dalam sekejap hati, Raja Iblis Senming alias leluhur Seribu Tulang langsung tenggelam sepenuhnya. Pada saat ini dia telah didorong ke situasi putus asa, kecuali dia meledakkan dirinya sendiri, merekrut iblis tua Kongming atau untuk membantunya atau membujuk leluhur naga Guilong. Dia mungkin bisa lepas dari cengkeraman ini. Namun kapan dirinya sebagai leluhur agung dari ribuan tulang, salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Agung Yaoming dipaksa ke titik seperti ini? Tuan Muda Chen, di manakah Anda berada? Apa yang harus bawahan ini lakukan? Tolong beri aku ide, kata leluhur Seribu Tulang. Dia mundur dan melawan berulang kali. Dia merasa sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Pada saat kritis seperti ini, Tuan Muda Chen tiba-tiba menghilang. Jadi dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, yang membuat Seribu Tulang semakin putus asa adalah bahwa bahkan jika Tuan Muda Chen ada di sini sekarang, mustahil bagi mereka bertiga untuk dapat melawan semua penguasa daerah telarang yang ada di sini, kecuali jika ada cara lain.
Hahaha. Raja hantu Senming, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Melihat leluhur seribu tulang terus-menerus terluka dan terpaksa mundur, Dewa Kematian tidak dapat menahan perasaan sangat senang. Dia menjerit panjang. Dan Dewa Kematian di tangannya, cahaya hitam yang dipancarkan oleh sabit kematian semakin meluas membelah air laut mati. Tercabik-cabik. Jelas bahwa tidak ada cara bagi Raja Hantu Senming untuk bertahan hidup. Tuan Muda Chen, bawahan ini melarikan diri terlebih dahulu. Jika kamu keluar nanti, bawahan ini akan kembali untuk mencarimu, kata Seribu Tulang. Melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Seribu Tulang menggertakkan giginya dan hendak pergi dari sini. Akan tetapi pada saat ini dengan bunyi duar, tiba-tiba penghalang ruang di belakangnya mengeluarkan suara retakan yang sangat tajam. Meskipun suara ini tidak keras, namun sangat jelas di dunia yang kosong ini, dan suara itu tersampaikan ke telinga semua orang yang hadir dalam sekejap. Apa itu? Mata semua orang langsung terfokus kepada penghalang ruang itu, dan bahkan Wan Qi, Xie Jun, dan yang lainnya yang menyerang Seribu Tulang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan serangan mereka. Kemudian mereka melihat sebuah retakan yang muncul pada penghalang ruang yang awalnya sangat kuat di depan mereka itu. Retakan itu perlahan menjadi semakin membesar, dan napas ruang yang mengerikan yang membuat orang gemetar dengan cepat melewati retakan tersebut. Jika Anda melihat sekeliling, maka Anda dapat melihat kegelapan pada celah tersebut yang tampaknya itu merupakan sebuah lorong. Dan ada ruang yang menakjubkan di ujung lorong itu, yang tampaknya itu mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Harta karun. Sebuah pikiran muncul di benak semua orang secara seketika. Di saluran hampa di balik penghalang ruang angkasa ini, pasti ada semacam harta karun ruang angkasa tingkat atas. Jika tidak mustahil untuk memancarkan atmosfer ruang angkasa yang begitu mengerikan. Aura ini persis sama dengan yang kurasakan sebelumnya. Pada saat ini Wan Qi, Xie Jun yang sedang bertarung dengan Seribu Tulang. Dia berada paling dekat dengan penghalang ruang angkasa. Orang itu telah berubah menjadi aliran cahaya hitam dan dia segera bergegas menuju ke ruang angkasa di mana retakan itu berada. Dia ingin menerobos kekosongan di depannya dan langsung melalui lorong di celah ruang angkasa tersebut. Akan tetapi sebelum dia bergegas masuk, dia mendengar sebuah ledakan dan penghalang ruang angkasa dengan retakan di depannya meledak dalam sekejap dan kemudian sesosok perlahan berjalan keluar dari lorong tersebut. Melihat sosok ini, semua orang yang hadir pun terkejut. Sebenarnya ada seseorang di dalam penghalang ruang angkasa ini. Siapa orang itu? Dan saat berikutnya di bawah tatapan semua orang, seorang pria muda yang tampak cukup muda nampak keluar dari sana. Pria ini mengenakan jubah panjang, penampilannya sangat tegas, dan dia memancarkan napas ruang yang samar. Penampilan orang ini sangat muda, bahkan orang muda pun merasa terlalu muda. Akan tetapi, aura yang dipancarkan oleh orang muda ini membuat orang-orang merasa bahwa mereka tidak boleh diremehkan, terutama sepasang matanya seperti bintang yang tajam dan terang. Begitu keluar, matanya tertuju kepada orang-orang yang hadir dan setelah melihat pemandangan itu, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Untuk seorang pemuda seperti itu, keluar dari saluran luar angkasa yang aneh ini, semua orang yang hadir merasa konyol untuk sementara waktu. Siapa orang ini? Apakah itu anak haram Raja Hantu Senming? Siapa kamu? Kata Dewa Kematian. Dia memusatkan pandangannya. Dia berteriak keras dan merasakan ada yang tidak beres di hatinya tanpa alasan. Karena setelah dia mengetahui bahwa orang ini keluar, ada rasa lega di mata Raja Hantu Senming. Akan tetapi tanpa menunggu pihak lain menjawab, saya mendengar Wan Qi, Xie Jun mencibir dan berkata, "Saudara Dewa Kematian, siapapun dia, karena dia keluar dari lorong yang hampa ini, dia pasti tahu apa yang terjadi dengan fluktuasi ruang angkasa sebelumnya. Mungkin ruang kosong di dalam harta karun lorong ini ada di tubuhnya." Setelah berbicara, dia tidak menunggu reaksi dari orang lain. Dia langsung mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi telapak tangan yang besar. Dia datang langsung ke arah Qin Chen. Jelas ingin segera meraih Qin Chen di tangannya. Menurutnya,
Meskipun aura di tubuh Qingchen tidak sederhana dan dia keluar dari lorong angkasa yang aneh itu, namun aura di tubuh Qingchen benar-benar terlalu muda. Seberapa jauh pria muda seperti itu bisa menjangkau, bahkan jika kultivasinya setinggi langit, itu tetap akan berada di bawahnya. Pertama-tama ambil secara langsung, lalu pegang di tangan Anda terlebih dahulu. Dan pada saat itu, jika ada harta karun, maka Anda juga dapat menempatinya untuk pertama kalinya. Memikirkan hal ini, seringai di sudut mulut Wan Xie-jun sama sekali tidak dapat disembunyikan. Untuk mencegah orang lain melakukannya lebih dulu, Wan Xie-jun hampir tidak sabar untuk segera melakukannya. Seketika tangan besarnya yang luas langsung menutupi Qingchen seperti tirai langit. Dia mencengkramnya dengan ganas. Boom! Aura tak berujung menyapu kehampaan di sekitar Qingchen seperti angin kencang. Hahaha. Nah, apakah kamu tampak sangat patuh? Kamu bahkan tidak menghindar. Ya, itu benar, di bawah seranganku. Bahkan jika kamu menghindar, akhirnya akan sama saja. Lebih baik patuh ditangkap tanpa perlawanan apapun. Kata Wan Xie-jun. Melihat Qingchen tetap tidak bergerak di bawah serangannya, Wan Xie-jun tidak bisa menahan tawa. Ada terlalu banyak master di area terlarang yang hadir dan kekuatannya hanya dapat dibandingkan di peringkat tengah dalam hal basis kultivasi. Jadi dia melompat seperti ini. Untuk bertahan hidup di tempat terlantar ini, Wan Xie-jun tahu betul bahwa jika dia ingin mendapatkan cukup banyak pijakan, maka dia harus membayar sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada pada Qingchen. Karena orang ini berjalan keluar dari lorong ruang angkasa, maka pertama-tama fluktuasi ruang di depannya sama sekali tidak dapat dipisahkan dari pemuda di depannya. Dengan dia mencengkramnya, itu sama saja dengan mendapatkan keunggulan. Itulah sebabnya dia menjadi sangat cemas. Namun sekarang melihat Qingchen benar-benar tidak bergerak di bawah serangannya, seringai muncul di sudut mulutnya, tahu bahwa dia akan aman kali ini. Pada saat ini tangannya yang besar hanya berjarak sesenti lagi dari Qingchen dan hanya butuh satu napas untuk menangkap Qingchen secara langsung dan menjadi tawanannya. Akan tetapi yang tidak dia ketahui adalah ketika senyum seringai di sudut mulutnya terukir, di sisi yang berlawanan, tubuh Qingchen tetap tidak bergerak dan dia juga mencibir sambil melihat tangan besar yang langsung ingin meraihnya. Hanya lelucon bahwa seorang pria transenden tahap tengah 3 tidak menunjukkan domainnya dan dia ingin menjemputnya hanya dengan telapak tangan kecil ini. Qingchen tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat aneh saat ini. Jika sebelumnya dia pasti telah mencoba segala cara untuk melawan dan bahkan melarikan diri, akan tetapi sekarang Qingchen tampak seperti sedang menonton monyet. Perasaan ini seperti seorang pendekar yang menonton dengan sangat santai. Pada saat ini ketika tangan itu akan menghantam Qingchen, Qingchen tiba-tiba mencibir dan akhirnya melepaskan auranya. Boom! Aura yang begitu menakutkan hingga mencapai langit bergetar hebat muncul dari tubuh Qingchen. Dalam sekejap aura itu menyelimuti kekosongan di sekitarnya dan langsung menyelimuti tangan besar yang dilepaskan oleh Wan Xie-jun. Hei, apakah kamu berpikir untuk melawannya sekarang? Itu sudah terlambat, kata Wan Xie-jun. Dia menyeringai. Meskipun dia terkejut dengan aura luar biasa di tubuh Qingchen, namun anak di depannya baru saja berpikir untuk melawan. Bukankah ini lelucon melawan di saat terakhir? Memikirkan hal ini, Wan Xie-jun tidak ragu-ragu. Dia segera mendesak tangannya yang besar untuk meraih Qingchen untuk mengangkatnya dengan ganas. Akan tetapi saat berikutnya wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan karena dia menemukan bahwa tangan besar yang telah dia buat tidak dapat bergerak sama sekali, seolah-olah itu membeku di kehampaan dan dipenjara dengan kuat di kehampaan. Tidak dapat meraih anak di depannya. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia terkejut dalam sekejap, diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Meskipun dia tidak menampilkan domainnya, akan tetapi dia adalah ahli teratas transenden tingkat 3. Energi gelap yang dia tampilkan itu mengandung tatanan abadi, dapat mengukir kehampaan. Bagaimana serangan seperti itu dapat dengan mudah ditahan oleh bocah di depanku? Itu adalah medan domain, dan itu masih merupakan medan domain tipe ruang tingkat atas. Pria yang tampak sangat muda di depannya ternyata adalah ahli teratas transenden.
Dalam sekejap pikiran seperti itu muncul di hati Wan Shi Xiejun. Pada saat ide ini muncul, energi jahat yang mengerikan di tubuh Wan Shi Xiejun hampir secara naluriah membumbung ke langit, dan domainnya yang kuat menyapu seperti tsunami, perlu untuk meledakkan aura mengerikan yang dikeluarkan oleh Qin Chen. Hanya saja begitu domainnya dilepaskan, Wan Shi Xiejun mendengar suara berderak yang halus, dan suara berderak itu tidak berada di posisi tangan besar yang dia tunjukkan, tetapi itu di tubuhnya. Seketika ekspresi panik sekali lagi muncul di mata Wan Shi Xiejun. Dia juga seorang master transenden tingkat 3 veteran. Berapa banyak pertempuran yang telah dia alami dalam hidupnya. Hanya mendengar suara ini saja membuatnya langsung mengerti bahwa itu adalah suara dari dua domain yang bertabrakan dan pecah. Dan domain ruang milik pihak lain telah menutupi kekosongan tempat tubuhnya berada di beberapa titik. Yang mengerikannya adalah dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Dan ini bukanlah hal yang paling menakutkan, karena yang lebih menakutkan adalah suara retakan itu dilepaskan oleh domain miliknya sendiri. Dan domain ruang milik pihak lain begitu menakutkan, sehingga itu dapat menekan domainnya. Itu seperti mengenai batu, itu langsung hancur begitu saja. Melihat Wan Shi Xiejun yang terus-menerus bertarung di medan ruang angkasanya, mata Qin Chen acuh tak acuh dan jejak penghinaan tergambar di sudut mulutnya. Apakah ini adalah akar dari kesombonganmu? Di hadapanku, kamu benar-benar ingin menggunakan telapak tangan udara gelap kecil ini untuk menangkapku? Konyol. Suara Qin Chen jatuh dan Qin Chen melangkah maju. Qin Chen tidak melihat gerakan apapun, tetapi dia mendengar bunyi klik, dan telapak udara gelap besar yang melayang tidak jauh di atas kepala Qin Chen meledak. Itu pecah, berubah menjadi aturan energi hantu yang tak terhitung jumlahnya, sebelum kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Itu rapuh seperti gelembung di udara. Dalam kehampaan, Qin Chen melangkah menuju Wan Shi Xiejun selangkah demi selangkah. Seketika Wan Shi Xiejun tiba-tiba merasakan bahwa kehampaan di sekitarnya menekannya seperti gunung besar. Medan domain itu sebenarnya dalam retakan inci demi inci, dan saat pemuda di depannya mendekat, kekuatan penindas ini menjadi semakin kuat. Dengan suara keras, Wan Shi Xiejun berdiri di sekujur tubuhnya, dan tubuh fisiknya terus-menerus runtuh, juga tenggelam. Bahkan ada darah jiwa hitam yang terciprat. Tidak baik, pada saat ini Wan Shi Xiejun telah ketakutan setengah mati. Domain itu adalah salah satu cara paling kuat bagi setiap alam transenden tingkat 3. Kekuatan domain seringkali mewakili kedalaman ranahnya, dan domain 10.000 miliknya ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah domain lawan. Bukankah ini berarti bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah ahli transenden tingkat 3 akhir? Tidak. Bahkan transenden tingkat 3 akhir tidak akan pernah memiliki domain yang begitu menakutkan seperti ini. Dan bahkan lebih mustahil untuk menghancurkan domainnya dengan mudah. Dengan cara ini, mungkinkah orang di depannya ini telah mencapai puncak transenden tingkat 3 tahap akhir? Jika tidak, bagaimana menjelaskan bahwa pihak lain memiliki medan domain yang begitu menakutkan? Pada saat ini, Wan Shi Xiejun tidak memiliki keberuntungan di dalam hatinya. Menghadapi pemandangan seperti itu, dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Pada saat ini, ketika hidup dan matinya dipertaruhkan, dia bahkan tidak memikirkan apapun. Dia tiba-tiba melesat ke langit. Bahkan saat ini, tulang-tulang di tubuhnya berderit dan akan hancur di bawah tekanan Qin Chen. Akan tetapi dia sama sekali tidak memperdulikannya. Wan Shi Xiejun meraung dan boom, tubuhnya terbakar dengan energi dunia bawah hitam legam. Dan benang sutra hitam seperti rambut hitam panjang yang lebat keluar dari tubuhnya itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang sutra berwarna itu melilit Qin Chen sambil menggigit kekosongan di sekitarnya. Dan sosoknya bahkan mundur saat ini menggunakan gerakan ini. Dan Wan Shi Xiejun mencoba melarikan diri dari pembatasan domain Qin Chen. Kekuatan teknik benang sutra hitam ini itu adalah kartu truf milik Wan Shi Xiejun dan dia menggunakannya saat ini. Begitu benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh Wan Shi Xiejun keluar, mereka tiba-tiba tampaknya dipenjara di dalam kekosongan yang unik. Itu menghantam penghalang udara yang tak terlihat.
Tidak peduli bagaimana mereka menggigit atau memukul, mereka tidak dapat bergerak maju. Apa? Melihat pemandangan ini, Wan Qi Xiejun terkejut dan marah dan dia tidak dapat mempercayai matanya. Tidak mungkin pergerakan seluruh jiwanya yang paling kuat tidak dapat menggigit wilayah domain lawan. Di sisi yang berlawanan, setelah Qin Chen merasakan aura cacing-cacing ini, Qin Chen menghela napas sedikit, memperlihatkan sedikit rasa ingin tahu. Ada belalang yang dapat melahap domain di dunia bawah ini. Jika itu adalah domain Qin Chen sebelum dia menyadari inti ruang, mungkin ada kemungkinan domainnya akan ditelan oleh lawan. Akan tetapi domain Qin Chen sekarang begitu kuat, sehingga jauh melampaui tatanan abadi umum tingkat 3. Sungguh konyol bahwa ini ingin menggigitnya. Pikiran melintas di benak Qin Chen, tetapi tangan Qin Chen terus bergerak. Wan Qi Xiejun mulai menyerangnya begitu dia muncul dan sekarang dia berbalik dan hendak lari. Bagaimana bisa ada hal semudah itu? Kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Apakah itu benar-benar gratis? Kata Qin Chen, dia mencibir. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan pedang karat misterius muncul di tangannya. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Wan Qi Xiejun bereaksi, pedang karat misterius Qin Chen telah mengeluarkan cahaya hitam dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan lalu menyerang. Dengan suara keras, kekosongan di depan mata Qin Chen langsung terkoyak dan mereka menghalanginya di depan Qin Chen yang terbelah dua tanpa perlawanan apapun di bawah pedang karat misterius. Cahaya pedang hitam bahkan menebas Wan Qi Xiejun yang hendak melarikan diri. Wan Qi Xiejun sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keberadaan yang bisa membelah teknik andalannya dengan satu pedang. Saat ini dia tidak memiliki pemikiran apapun dalam benaknya. Ketika dia mengangkat tangannya, tirai cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tumpah keluar. Tirai cahaya hitam ini begitu padat, sehingga ternyata menjadi tirai langit yang terdiri dari serangga-serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Itu menutupi semua arah sekaligus. Serangga hitam yang padat ini segera berubah menjadi massa langit di bawah desakan Wan Qi Xiejun, dan itu langsung menyapu ke arah pedang karat misterius. Wan Qi Xiejun jelas ingin menggunakan serangga-serangga ini untuk mengalahkan serangan Qin Chen, lalu melarikan diri pada saat yang sama. Hanya saja tirai langit hitam ini baru saja terbang setengah jarak, dan Wan Qi Xiejun merasa ada yang tidak beres. Alih-alih mempercepat kecepatannya, kecepatan belalang yang tak terhitung jumlahnya yang didesaknya dengan cepat malah berkurang. Seolah-olah belalang yang tak terhitung jumlahnya itu tidak dapat terbang di udara. Serangga-serangga itu seperti berjalan di dalam rawa. Sebelum Wan Qi Xiejun mengerti alasannya, dia merasa bahwa kekosongan di sekitarnya juga menjadi tersentak-sentak dan tubuhnya sendiri seperti terperangkap dalam rawa. Dia sulit untuk mundur pada ruang ini. Tingkat kultivasi macam apa yang dimiliki Wan Qi Xiejun? Dia segera mengerti bahwa dia telah diselimuti oleh domain Qin Chen lagi. Tetapi dia belum pernah melihat domain transenden tingkat 3 yang begitu menakutkan seperti ini. Dan dengan basis kultivasinya, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia tidak bisa bergerak.